Segenap para wajah Syekh Mursyid yang dihadirkan pengarah Abah pada manakib online internasional pada pagi hari ini. Di antaranya Romo Yai Mahya, Romo Yai Mustafa, Romo Yai Anang, Romo Yai Zainal Muttaqin, Bapak Profesor Dr. Rahmat Hidayat, Bunda Aya, Bunda Dr. Sari, Bapak Profesor Piatno, wabil khusus kepada Sahibul Hajat pada pagi hari ini Ibu Haja Siti Duri dan keluarga TK Ambarawa dan semuanya semakin diberikan keberkahan segalanya selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengarsa Abah. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, qala syekhuna wa mursidina murabbi arwahina hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghas Qaddasa fi kitabi Fadailus Syuhur li talabi ridha Rabbil Ghafur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal waliyyu rayhanullahi fil ardi yashummuhu siddiqun fatasilu raihatuhu ila qulubihim fayashtaquna ila maulahum bih wa yazdaduna ibadatan ala tafawuti ahwalihim. Qalahu Yahya ibnu Mu'ad. Ibu akhwat yang dimakan Allah, guru kita pengarsa Abah berbagi ilmu dalam kitab Fadilus Syuhur dalam bab yang terakhir di bulan Syawal, huruf yang pertama Shin Syajarah. Beliau mengutip sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, fal waliyu rayhanullahi fil ardi. Bahwa wali Allah, kekasih Allah itu seperti wewangian Allah. Seorang wali itu seperti wewangian Allah di muka bumi. Jadi wali itu adalah wewangian Allah. Bumi ini bisa wangi karena ada banyaknya para wali Allah. Dalam dunia tasawuf ini ada beberapa tingkatan wali. Ya, kita kenal ada wali kutub, ada wali imamani, ada wali autad, ada wali abdal, dan wali-wali yang lain. Konon jumlahnya adalah 124.000 wali aktif yang tersebar di seluruh penjuru dunia ini. Jika ada satu yang meninggal, maka segera diganti oleh Allah buat penyeimbang bumi. Kalau dunia ini sudah tidak ada wali Allah, maka dunia ini hancur. Air hujan gak akan turun, tumbuh-tumbuhan sudah gak akan tumbuh. Maka kehadiran wali ini ibarat wewangian. Kita bayangkan segala sesuatu kalau tidak wewangiannya, udah baunya gak karuan. Di kita lemari, ada pakaian, ada wewangian sendiri. Kita ada pakaian, ada barang, semuanya butuh wewangian. Begitu pula di muka bumi ini. Nah, jadi wewangian Allah di muka bumi ini adalah para wali. Yang ketika salah seorang wali ini meninggal, langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yashumuhu siddiqun. Tapi wali ini hanya bisa dicium oleh para siddiqun. Orang-orang yang sidik, orang-orang yang benarkan kebenaran wali, keberadaan wali. Ya. Hanya dicium. Hanya tercium oleh para siddiqun. Makanya dalam Al-Quran itu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bergaul dengan siddiqin wa kunu ma'as-shodiqin. Ya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Dengan nabiyin wasiddiqin wasyuhada wasyolihin. Jadi wali-wali Allah ini hanya bisa diketahui, hanya bisa dicium oleh orang yang siddiqun. Kalau tidak siddiqun, nggak akan bisa mencium. Ibarat hidung itu pilek. Ya namanya pilek nggak bisa nyium. Inilah keberadaan para wali, termasuk guru-guru kita semua. Nah, di Cirebon dulu ada Syekh Tolha. Banyak yang tidak mencium wewangian Syekh Tolha.
Di Suryalaya ada Abah Sepuh, ada Abah Anom. Banyak orang-orang yang ada secara zahir, secara fisik dekat Abah Anom, Abah Sepuh, tapi tidak mencium wanginya Abah Anom, Abah Sepuh. Bahkan di dekat rumahnya Abah Anom, tetangganya Abah Anom sendiri, yang konon ngajar di sekolahnya Abah Anom, dia mengatakan bahwa ngapain orang jauh-jauh ke sini? Ngapain orang ngaji jauh-jauh ke Suryalaya? Emangnya di daerahnya nggak ada guru? Ini orang yang tidak mencium wangian Allah, wali Allah. Yang jauh-jauh pada datang dari seluruh penjuru dunia pada datang merapat ke Abah Anom. Tapi orang dekat sendiri yang secara fisik di dekat tetangganya tidak bisa mencium. Inilah orang yang pilek. Ya, tidak bisa mencium. Ya. Demikian pula sekarang di Sirna Rasa. Dari berbagai daerah orang datang ke Sirna Rasa. Karena apa? Karena mencium wewangian Allah. Meyakini itu adalah guru kita adalah wali Allah. Sementara orang-orang yang ada di sekitar Sirna Rasa sendiri, dia tidak bisa menciumnya. Maka ya dia kadang di rumahnya dekat Sirna Rasa juga kalau manakib malah pergi. Inilah yang terjadi. Maka jangan heran. Dimanapun tempat-tempat manakib, nggak di Jakarta, nggak di Tasik, nggak di manapun, Surabaya, Jawa Tengah, semuanya. Ya, hampir selalu begitu. Tempat manakibnya yang datang banyak. Ramai manakibnya, orangnya banyak yang datang. Tetapi sekali lagi, yang datang orang-orang jauh. Dari daerah dari orang sekitar sendiri, orang dekat sendiri. Sama sekali tidak tahu. Sama sekali tidak mencium wewangian para wali yang ada di daerahnya, di sekitarnya. Nah, maka jangan ngeluh. Di Bekasi ada tempat manakib rame. Tetangga-tetangganya nggak ada yang ikut. Di Jakarta rame. Tetangga-tetangganya pada nggak ngikut. Termasuk di Sirna Rasa, termasuk di Suryalaya. Ya, orang-orang dari jauh datang, tapi yang dekat malah tidak datang. Kenapa? Ya syumuhus siddiqun. Wali Allah hanya bisa tercium oleh para siddiqin. Ya, kalau tidak termasuk dalam siddiqin, maka tidak bisa menciumnya. Dan itu adalah mayyasya, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, apa hebatnya wali Allah, pewangian Allah? Fatasilur raihatu ila qulubihim. Maka wewangian itu akan sampai ke dalam hatinya. Wewangian Allah itu akan sampai ke dalam hatinya. Zikir, talqin akan masuk ke dalam hatinya para siddiqun. Ya. Dengan masuknya rewangian Allah kepada qulubihim, apa efeknya? Fayashtaquna ila maulahum bih. Maka mereka rindu kepada Tuhannya. Rindu kepada Tuhannya. Yashtaquna ila maulahum. Rindu kepada Tuhannya. Ilahi anta maksudi. Warido kamatlubi antini mahabbataka ma'rifatak wa antini maka abada. Inilah ungkapan kerinduan dari orang yang hatinya sudah ada wewangian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tujuan hidupnya adalah Tuhannya. Tidak ada yang lain. Tidak ada ya urusan yang lain yang dia pentingkan, yang dia utamakan adalah Tuhannya. La ilaha illallah. Inilah orang yang sudah mendapatkan wewangian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yazdaduna ibadatan ala tafawuti ahwalihim. Dan bukan saja dia rindu karena rindu kepada Tuhannya, wa yazdaduna ibadatan, maka ibadahnya juga akan bertambah, akan naik.
volume ibadahnya akan naik ala tafawuti akhwalihim, ya, dalam keberagaman, keberbedaan profesi mereka. Yang polisi dengan ditalkin ibadahnya meningkat. Ya. Yang petani akan meningkat. Yang pedagang, ya, fayazdaduna ibadahnya akan meningkat. Sudah pasti meningkat. Ya. Bahkan ibadah-ibadah yang tidak diketahui sebelum ketemu dengan guru mursyid, sebelum ketemu dengan wewangian Allah, sebelum dengan ketemu al-waliyu, setelah kita bertemu maka kita jadi tahu. Oh iya, ternyata setelah dia maghrib masih ada sholat lagi. Ada sholat awabin, ada sholat taubat, ada sholat birrul walidain, ada sholat khifdiman, syukur nikmat. Ini semua kita dapatkan. Ini semua kita ketahui setelah kita masuk wewangian Allah. Setelah kita ditalkin. Kalau tidak bertemu dengan wali Allah, kalau tidak ada masuk wewangian Allah, mustahil kita bisa seperti itu. Paling banter dia maghrib. Setelah itu selesai. Itu sudah dianggap soleh banget. Ya. Jadi fayazdaduna, meningkat ibadahnya. Ibadahnya naik. Ya. Makanya luar biasa. Survei membuktikan. Yang membuat kita meningkat itu adalah wewangian Allah. Yang membuat ibadah kita naik, volume ibadah kita naik itu mohon maaf bukan sholat kita. Bukan puasa. Ya. Bukan ibadah-ibadah yang lain. Tapi pertemuan kita dengan guru mursyid, pertemuan kita dengan wewangian Allah, itu yang membuat ibadah kita meningkat. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan wali Allah. Dan masuklah wewangian Allah masuk ke dalam qalbu kita sehingga kita rindu kepada Allah, sehingga ibadah kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Syekh Yahya bin Mu'ad. Dalam ujung keterangan Qadailul Syukur ini, guru kita menulis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar ahadun, la yadkhulun naro ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Hadzal hadis maktubun fi kitabil Furqan li Syekh Ibnu Taimiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun naro ahadun. Tidak akan masuk neraka. Siapa? Ahadun, seseorang. Siapapun tidak akan masuk neraka. Orang yang kaya apa? Mimman bai'a tahta syajarah, orang yang berbaiat di bawah pohon ini, kalimat la ilaha illallah. Orang yang sudah ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah tidak akan masuk neraka. Kata Rasulullah SAW. Sabda Abu Aus, paling nihil, paling hina orang yang pernah ditalkin itu adalah husnul khotimah. Ya, paling hina. Dan tanaman ini adalah nggak bakal hilang. Tanaman zikir, kalimat tauhid yang ditanamkan oleh guru mursyid ke dalam diri kita, ke dalam qalbu kita, nggak akan busuk, nggak akan hilang sampai kapanpun. Meskipun orang itu tidak mengamalkan. Tapi dia sudah ditakdirkan oleh Allah ketemu dengan guru ditalkin, itu sudah sangat luar biasa. Apalagi diamalkan dengan istiqomah. Tidak akan hilang. Ya, maka di zaman Aba Anom itu ada kabar yang luar biasa. Seorang yang datang kepada Aba Anom ditalkin. Kemudian setelah ditalkin dia pulang, ternyata sampai rumah nyesel. Kenapa saya ditalkin? Mau-maunya saya ditalkin. Akhirnya dia bertekad balik lagi ke Suryalaya. Mau menemuin Aba Anom, suruh ngambil lagi talkinya. Suruh mencabut lagi talkinya.
Makanya beberapa hari kemudian orang itu datang lagi ke Surya menghadap Abah Anom dan dengan berani dia ngomong, Abah, tolong talqin yang kemarin dicabut lagi. Saya tidak mau ditalkin. Saya talkin yang kemarin diberikan kepada saya, tolong dicabut lagi kata orang itu. Apa kata Abah Anom? Udah nggak bisa, Mang. Kata Abah Anom, itu udah nggak bisa, yang sudah ditanam nggak akan bisa hilang. Itu hak mamang katanya. Itu kata Abah Anom, itu hak mamang. Artinya hak talkin dikit itu hak seseorang. Umat Islam berhak untuk mendapatkan itu. Dititipin ke seorang guru mursyid ya, untuk diberikan kepada setiap umat Islam yang ada. Jadi semua berhak untuk ditalkin. Makanya sekarang minta nggak minta ditalkin itu adalah hak daripada mereka. Maka para wakil talkin kan dilarang menunda-nunda talkin. Ada yang minta talkin segera, takut umurnya habis. Jadi kata abang itu hak mamang, mau dipakai mau enggak itu kepunyaan mamang. Itu amanat dari Allah, saya sudah berikan, terserah mau diapain. Nah, inilah yang sering kita dengar kalau ada ikhwan baru yang mau ditalkin, oh dia telah mengambil haknya. Betul. Nah, dia telah mengambil talkin itu hak daripada setiap orang iman yang beriman. Talkin. Ya. Masalah kelanjutannya dia mau apa enggak, diamal apa enggak, itu urusan dia dengan Allah. Ya. Maka ibarat eh, barang itu ya udah diterima. Dalam bahasa Abanom dulu kepada sering diceritakan oleh almarhum Abu Yasoleh, itu ibarat kursi. Ya, zikir itu ibarat kursi. Ya kursi yang penting punya kita ya punya kita diambil. Mau terus didudukin, monggo silakan. Mau jarang juga monggo. Semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi talqin bikin yang sudah diberikan mau diamalin istiqomah silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Tapi sudah orang guru muslim sudah memberikan, sudah terlepas tanggung jawab. Nah, inilah talqin zikir. Jadi enggak akan hilang sampai kapanpun. Maka Nabi menjamin la yadkhulun naru ahadun wa tahta syajarah. Orang yang berbaiat di bawah pohon kalimat la ilaha illallah tidak akan masuk neraka. Nah, tidak akan masuk neraka. Inilah jaminan dari guru kita, dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang telah mendapatkan pohon Al-Quran ini, pohon Syajaratul Thayyibah ini, kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah semuanya segalanya selamanya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil